Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba bahas lagi terkait aplikasi security versi terbaru ternyata teman-teman. Jadi di akhir bulan April kemarin itu ada aplikasi terbaru untuk security ya. Oke, di sini kita akan langsung coba install, dan perlu teman-teman ketahui di sini saya menggunakan versi security 6.1.8 yang menurut saya benar-benar worth it banget, atau ya teman-teman bisa dicoba ya di sini untuk versi ini. Ini keren banget teman-teman ya. Ini 220426. Nah, kebetulan yang versi yang terbaru ini juga sama teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Nah, saya sudah download juga teman-teman ya untuk aplikasinya. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba download, nanti saya akan simpan seperti biasa linknya di deskripsi. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, 6.2.3 220426 kebetulan sama persis dengan versi ini 220426. Cuman ini yang versi yang 1.3-nya, jadi udah bahasa Indonesia. Nah, kalau yang ini pasti masih global, tapi nggak tahu nih, kita akan coba di sini performanya bagus atau tidak. Kalau misalkan nanti performanya jelek, kita akan balik lagi dan pakai yang versi ini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman jangan dulu coba, biarkan saya coba dulu. Nah, nanti kalau misalkan memang bagus, worth it, nanti bisa teman-teman langsung saya coba, oke? Nah, di sini juga saya sudah siapin teman-teman ya. Di sini ada sistem plugin-nya nih. Nah, mungkin ini nanti akan saya bahas di video terpisah ya. Karena di video ini pasti nanti akan panjang banget nanti durasi videonya teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita install aplikasinya, dan nanti kita akan coba tes gaming juga teman-teman di sini. Apakah bagus atau tidak ya? Oke, langsung saja di sini kita install aplikasinya. Nah, ini dia ya. Versi 6.2.3 ya. Langsung saja kita klik. Dan seperti biasa di sini ingin mengupdate aplikasi ini. Oke, langsung aja kita update saja teman-teman ya di sini. Kita coba lihat berhasil atau tidak. Oke, agak lama installnya ini. Oke, nah ini dia aplikasi terinstall. Kita coba selesai dulu dan kita back semuanya, kita keluarkan dari recent aplikasi. Selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke dalam pengaturan. Oke, sudah masuk ke dalam pengaturan. Seperti biasa kita coba lihat dulu di bagian baterai. Kemudian di bagian baterai di sini, dan dia balik lagi ya normal seperti ini. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa jangan lupa untuk setelah kita update aplikasi security, cukup satu kali teman-teman. Setelah kita update aplikasi security, kita langsung menuju ke aplikasi, ke kelola aplikasi, dan di bagian baterai dan performa ini wajib kita delete data dan delete cache-nya seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita back lagi, back. Nah, selanjutnya kita coba lihat di bagian fitur spesial apakah ada yang baru. Tidak ada yang baru ya, sama seperti di versi sebelumnya. Oke, langsung saja di sini kita coba lihat di aplikasi security-nya. Nah, di sini untuk game turbo dia masih tetap dia berubah lagi untuk ikonnya teman-teman seperti ini ya. Jadi versi terbaru. Nah, kemungkinan nanti di game UI-nya atau di game turbo UI-nya itu sudah di versi terbaru untuk di unit saya ini. Karena sebelumnya untuk aplikasi game turbo UI itu bukan plugin sistem, tetapi plugin service-nya, layanannya teman-teman, seperti itu. Baru kalau misalkan itu sudah kita update, nah ini pasti akan berubah menjadi seperti ini UI-nya. Oke, langsung di sini kita lihat dulu di bagian aplikasi security-nya. Nah, dia sudah berubah lagi namanya jadi security bukan keamanan. Nah, otomatis ini adalah versi global. Kita coba lihat di bagian pengaturan dan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, untuk versinya di sini kita teman-teman lihat 6.2.3 220426, dan ini versi terbaru ya, terakhir berarti di bulan April. Sekarang untuk bulan Mei masih belum ada teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita lihat di paling bawah seperti ini ya, game turbo. Oke, masih sama seperti di versi 6.2.1 ya, seperti itu. Oke, tidak berlama-lama langsung aja di sini kita masuk ke dalam game turbonya. Oke, nah, seperti ini teman-teman tampilannya, dan untuk customnya pun seperti ini ya, sama seperti di versi sebelumnya. Untuk settingannya pun dia enggak berubah, sama seperti ini ya. Kemudian kita coba di bagian setelan tambahan seperti ini. Oke, nah seperti ini kita tinggal coba nanti UI dari game turbonya di dalam game itu seperti apa. Nah, di sini saya mau aktifkan dulu untuk power monitor, kemudian untuk rasio refresh rate-nya di sini kita akan coba tampilkan dulu teman-teman. Nanti kita langsung saja masuk di tes gamingnya ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan di sini saya menggunakan settingan refresh rate full ya atau maksimal di 120 Hz. Nah, di sini kita coba lihat untuk di bagian UI-nya dulu ya. Kita coba lihat UI dari game turbonya. Oke, keluar, nggak keluar. Mana nih nggak keluar? Nah, ini dia teman-teman. Oke, aplikasi terus berhenti. Oke, batal dulu ya. Kita coba buka lagi. Sini. Nah, ini malah gagal, nggak keluar di Poco X3 Pro saya dengan menggunakan versi security yang terbaru ini teman-teman. Nah ya, coba kita lihat lagi. Mana nih, malah error, nggak keluar dia. Tuh, nggak keluar. Kemudian di sini kita coba lihat di bagian gamingnya ataupun di bagian refresh rate yang kita dapat di sini. Dia hanya dapat di 25 saja, 30 maksimal. Padahal di sini settingannya sudah saya set di 60. Kemudian di sini kalau misalnya kita coba masuk ke dalam setting, dia juga nggak bisa sampai di 60 fps teman-teman, seperti ini ya. Nah ini dia. Kalau menurut saya sih, aduh ini nggak worth lah ya. Masih bagusan yang versi sebelumnya yang kita bahas itu yang mantap banget pokoknya ya untuk performanya di 6.1.8. Nah dan di sini kita coba matikan untuk aplikasi Joyose ya. Kita coba aplikasi Joyose-nya kita matikan. Nah ini dia, kita force stop. Oke. Nah ini udah, kita balik lagi ke dalam gamenya. Kita coba lihat sekarang. Oke. Nah dia sekarang seperti biasa nih, kalau kita force stop aplikasi Joyose, kita bisa tembus di sini sampai di 60 fps. Tuh lihat teman-teman ya. 60 fps. Kemudian kita coba lihat gameplaynya pun di sini dia lancar banget tuh, lihat. Ini segini lancar banget loh. Ya, coba di sini kita tes. Nah, dia stabil di 30-an lah, 30 40 fps, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Cuma memang sedikit ada frame gitu kan. Tapi tetap masih stabil di 30-an fps, teman-teman. Oke. Sip ya. Jadi seperti ini untuk di versi security terbaru 6.2.3 dan kalau menurut saya ini nggak worth it teman-teman. Kenapa nggak worth it? Di sini kita tidak bisa buka UI dari game turbonya. Ini error, nggak support di versi. Nah ini dia. Security terus berhenti, kirim laporan bug ke Mi. Nah seperti ini, kita nggak bisa ngeluarin game turbonya, UI dari game turbonya ini nggak kelihatan teman-teman. Seperti itu untuk mengatur mode balance dan juga mode performa. Seperti itu. Oke, ini dari sini juga udah kelihatan ini masih bug ini ya. Kurang worth it kalau menurut saya. Kita coba di game yang selanjutnya ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita coba matikan Joyose, dia cukup stabil lah ya, cukup stabil ya. Nggak sestabil versi sebelumnya yang kita bahas ya. Itu mantep banget. Nah, kalau versi ini seperti ini. Oke, kita coba di sini di game yang lain, teman-teman. Kita langsung coba di sini game Mobile Legend ya. Ini settingannya saya maksimalin di 120 untuk fps-nya. Ini seperti ini dan kita coba langsung saja mulai. Oke, kita coba tes di sini. Kita coba lihat ya. Untuk Mobile Legend nih. Dia bisa keluar gak untuk game turbonya? Oke, nggak keluar juga. Oke. Nggak bisa teman-teman ini. Coba. Bentar. Kita coba lagi ya. Kita ini sudah masuk ke dalam halaman utamanya dari gamenya. Kita coba. Wah, parah sih ini ya. Parah teman-teman tuh. Ini nggak worth it nih, versi ini nggak worth it. Jujur aja nih. Game di sini nggak bisa. Kemudian untuk di refresh rate yang kita dapat di sini dia di 80 sampai 90 fps karena saya settingnya seperti itu. Kita coba ubah ke ultra. Nah, kita ubah ke ultra, dia bisa tembus sampai 120 fps. Seperti itu, nggak masalah ya. Kalau di gameplaynya ini nggak masalah, tetapi untuk UI pengaturan balance dan performanya ini jelas nggak bisa. Seperti itu ya. Jelas nggak bisa. Kalau performa gamingnya di sini sama sih. Dia bisa sampai di 120 fps seperti itu teman-teman. Oke ya. Jadi
cukup saja mungkin kali ini saya nggak banyak tes gaming karena sayang sekali di sini untuk UI dari game turbonya dia nggak bisa keluar. Jadi di sini otomatis saya akan downgrade lagi. Nah, sekaligus di sini saya mungkin kasih tips buat teman-teman ya untuk downgrade aplikasi security. Oke. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan di sini kita harus hapus data dan cache dulu di bagian aplikasi security. Kenapa, Bang? Harus seperti itu? Karena kalau tidak seperti itu bisa mengakibatkan tema kita dan juga wallpaper kita itu tiba-tiba keubah menjadi default. Karena aplikasi security ini sangat punya peran penting dalam performa ataupun ya dalam hal seperti itu, teman-teman ya. Oke, itu saja sih ya, singkatnya seperti itu. Oke, di sini langsung kita masuk ke dalam aplikasi security-nya, kemudian ke info aplikasi, dan di sini kita langsung clear data dan cache seperti itu ya, clear datanya. Nah, dia akan langsung keluar, kemudian untuk game turbonya dia akan hilang, teman-teman, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita langsung saja downgrade ya aplikasinya. Kita langsung saja klik sini, kemudian kita ke sini info aplikasinya lagi, kemudian di sini kita uninstall update seperti ini ya. Nah, dia akan kembali nanti ke versi bawaannya, ke versi default. Nah, dia akan berubah lagi menjadi keamanan seperti ini, teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita coba lihat versinya. Nah, ini untuk versi defaultnya dia di 6.1.6.22.03.231.3 seperti itu, teman-teman ya. Ini untuk defaultnya. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman di sini kebingungan, Bang, kok nggak ada untuk shortcut dari game turbonya? Kita masuk dulu ke aplikasi keamanan sini. Oke, masuk ke aplikasi keamanan, kemudian masuk ke dalam game turbonya, klik. Nah, kan masuk seperti ini. Kemudian ke dalam settingnya, dan di sini kita ubah menjadi mendatar. Kemudian di sini pintasan layar utamanya kita klik. Oke ya. Nah, kemudian kita back lagi, kita keluar dulu. Nah, kemudian di sini nanti ada keluar game turbo. Nah, seperti ini ya. Kita langsung aja back lagi ke sini. Kita simpan lagi ke tempat semula. Nah, saya tadi simpannya di sini. Oke, dia sudah ada dan kita kalau klik lagi udah seperti ini. Nah, oke, cuman untuk UI dari game turbonya dia masih seperti bawaan ya, enggak yang terbaru yang di paling atas itu, enggak. Jadi ini sama seperti di versi 6.1.8, teman-teman ya, untuk UI dari game turbonya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman kita update lagi ke versi 6.1.8 ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam files tadi. Nah, nanti saya juga akan simpan linknya di deskripsi ya. Saya akan install lagi yang versi sebelumnya 6.1.8 yang ini, teman-teman ya. Kita klik, kemudian kita update. Udah seperti ini ya. Kita tunggu aja sampai selesai menginstal. Oke, kita tunggu aplikasi terinstall, kemudian kita selesai dulu. Selanjutnya seperti biasa kita masuk ke dalam setting. Jangan lupa nih harus seperti ini. Kemudian ke dalam aplikasi sorry, ini kepencet barusan. Ke perizinan, kelola aplikasi, kemudian cari baterai dan performa. Kemudian di sini kita delete data dan cache lagi. Oke, selesai. Kita back. Kita langsung saja seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung saja di sini masuk ke dalam game turbonya. Ya, ini siap untuk bermain game. Dan kita akan coba di sini untuk game PUBG. Kita akan coba di sini untuk game Genshin Impact ya. Kita coba lihat nih dengan menggunakan versi security ini. Saya buktikan lagi. Oke, kita langsung saja nanti di sini masuk ke dalam gamenya lagi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk lagi ke dalam game Genshin Impact ya. Kita coba lihat di sini untuk di bagian refresh rate. Di sini saya tanpa menghapus aplikasi Joyose. Nah, ini dia teman-teman untuk UI dari game turbonya. Kita coba lihat ya di sini. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Jadi masih versi ya bawaannya lah, bukan yang terbaru. Yang di bagian untuk merubah dari mode seimbang dan mode performanya itu di atas, dan di sini masih di sini ya. Dan ini posisinya masih mode seimbang, tetapi dia sudah bisa sampai di 60 fps teman-teman. Seperti itu ya. Untuk di bagian sini refresh rate yang kita dapat nih. Kita coba masuk pengaturan. Nah, dia di sini bisa sampai di 60 fps tanpa harus menghapus aplikasi Joyose seperti itu ya. Nah, oke, ini lancar banget teman-teman, lihat ya. Nah, kita coba lihat di sini ya.
Tuh. Ya, sini kita coba dengan menggunakan mode performa ya. Nah, ini kita coba langsung ke mode performanya, kita rubah. Oke, mode performa, mode permainan, kita ubah, dan ini sudah menggunakan mode performa, pastinya akan jauh lebih stabil dan lebih ngebut teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah kita akan coba lihat di sini teman-teman ya. Nah, dia lancar banget tuh, lihat. Pokoknya mantap banget lah untuk versi security ini teman-teman, versi 6.1.8. Oke, udah ini yang paling recommended, yang paling worth it untuk saat ini. Meskipun ada versi 6.2.3 dan itu bener-bener nggak worth it. Kalau menurut saya sih itu masih versi beta ya. Jadi yang terbaru karena memang versinya sama, versi 22.04.26 untuk tanggal peluncurannya. Jadi kalau menurut saya lebih baik menggunakan versi ini. Nah, nanti kita tunggu saja aplikasi security di bulan Mei ini apakah bisa menyaingi versi 6.1.8 ini teman-teman. Itu saja, nanti kita tunggu teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman di video kali ini terkait pembahasan ya aplikasi security versi 6.2.3 yang sekali lagi saya simpulkan sangat enggak worth it. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba, tinggal dicoba saja teman-teman, seperti itu. Nanti saya akan siapkan linknya di deskripsi ya. Siapa tahu di device teman-teman atau di device lain selain Poco X3 Pro ya, misalkan di Mi 10T, Mi 10T Pro itu, Mi 10T 11 ya, seperti itu. Di Mi 11 ya Pro ataupun di, nah bisa dicobalah di device lain teman-teman, seperti itu. Mungkin lebih bagus dan worth it. Tapi kalau sama seperti yang saya coba tes di sini, lebih baik jangan pakai versi defaultnya aja atau versi ini dipakai teman-teman. Ini sangat bagus banget, worth it banget. Oke, itu aja mungkin ya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.